Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy adalah memilih edge berbobot terkecil yang tidak menyebabkan siklus di dalam MST yang dibuat. Contohnya, grafik berisi 9 simpul dan 14 sisi. Jadi, pohon spanning minimum yang terbentuk akan memiliki 8 edge. Setelah sorting, edge 7 dan edge 6 memiliki weight 1, edge 8 dan edge 2 memiliki weight 2, edge 6 dan edge 5 memiliki weight 2, edge 0 dan edge 1 memiliki weight 4, edge 2 dan edge 5 memiliki weight 4, edge 8 dan edge 6 memiliki weight 6, edge 2 dan edge 3 memiliki weight 7, edge 7 dan edge 8 memiliki edge 7, dan seterusnya. Sekarang, pilih semua sisi satu persatu dari daftar edge yang disortir. Pertama, pilih edge 7 dan edge 6. Karena tidak membentuk siklus, maka disertakan. Lalu pilih edge 2 dan edge 8. Karena tidak membentuk siklus, maka disertakan. Lalu pilih edge 6 dan edge 5. Karena tidak membentuk siklus, lalu disertakan. Lalu pilih edge 0 dan 1. Karena tidak membentuk siklus, maka sertakan. Pilih edge 2 dan edge 5. Karena tidak membentuk siklus, maka disertakan. Lalu pilih edge 8 dan 6. Karena membentuk siklus, maka tidak disertakan. Lalu pilih edge 2 dan edge 3. Karena tidak membentuk siklus, maka disertakan. Lalu pilih edge 7 dan 8. Karena membentuk siklus, maka dia tidak disertakan. Lalu pilih edge 0, 0 dan 7. Karena tidak membentuk siklus, maka disertakan. Lalu pilih edge 1 dan 2. Karena membentuk siklus, maka tidak disertakan. Lalu pilih edge 3 dan 4. Karena tidak membentuk siklus, maka dia disertakan. Karena jumlah edge-nya yang membentuk siklus dengan V kurang V min 1, maka algoritma berhenti di sini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Di mana pertama itu algoritma Dijkstra itu membuat subset set pohon terpendek yang menyimpan simpul yang termasuk dalam pohon jalur terpendek. Kemudian tetapkan distance value ke semua simpul pada grafik masukan. Inisialisasi semua distance value sebagai infinite. Nah, ketika tidak menyertakan semua simpul, yang pertama pilih sebuah simpul U yang tidak ada di SPT set dan yang memiliki nilai jarak minimum. Terus sertakan U ke SPT set, terus perbarui distance value dari semua simpul yang berdekatan dengan U. Untuk memperbarui distance value, iterasi semua simpul yang berdekatan untuk setiap vertex yang bersebelahan V. Maka jumlah nilai jarak U dari sumber dan berat edge U ke V kurang dari nilai jarak V. Maka perbarui nilai jarak V. Nah, penjelasan dari algoritma ini terus ini kan awal setiap setnya itu kosong, terus jarak yang ditempatkan simpul itu adalah 0, infinite sampai infinite itu menunjukkan tidak terbatas. Sekarang pilih vertex dengan distance value yang minimum. Di sini vertex dengan jarak distance value yang minimum adalah 0, terus disertakan dalam subset. Jadi SPT menjadi 0. Setelah dimasukkan ke
dimasukkan 0 ke SPT subset, SPT set, terus perbarui jarak dari simpul yang berdekatan. Simpul yang berdekatan dari 0 adalah 1, 0, ini 1 dan 7. Terus diperbarui sebagai 4 dan 8 kan di sini. Distance value-nya. Kemudian simpul yang termasuk SPT itu ditunjukkan dengan warna hijau. Di sini vertex 0 yang termasuk dalam SPT. Nah, kemudian selanjutnya pilih lagi dengan jarak vertex dengan jarak minimum dan belum termasuk SPT. Tidak ada dalam SPT set. Nah, vertex 1 ini dipilih karena tadinya kan belum termasuk SPT set. Jadi sekarang SPT set menjadi 0,1 dan diperbarui nilai jarak dari simpul yang berdekatan. Nilai jarak vertex 2 menjadi 12. Karena di sini 4 ditambah dengan 8, jadi nilai value-nya, nilai distance value-nya 12. Di sini tetap 8. Kemudian selanjutnya pilih lagi dengan jarak minimum dan belum termasuk SPT. Ini tadi vertex 1 sudah menjadi SPT. Sekarang 7 dipilih. Jadi subset sekarang menjadi 0,1,7. Perbarui nilai jarak dari simpul yang berdekatan dengan vertex 7, yaitu 8 dan 6. Kemudian diperbaruin lagi, distance value-nya ditambahkan seperti tadi. Di sini 8, 1, 6 itu 15, sama 8 dengan 1 itu 9. Di sini 9, di sini 15. Kemudian ulangi lagi dengan jarak pilih vertex dengan jarak minimum. Nah, di sini. Dan yang belum termasuk SPT. Terus vertex 6 dipilih. Di sini. Jadi SPT set sekarang menjadi 0176. Terus perbarui nilai jarak seperti yang tadi itu yang bersebelahan dengan vertex 6. Yaitu angka 5 dan 8. Terus distance value-nya diperbarui lagi menjadi 11. Nah, ulangi langkah seperti di atas tadi, yang pilih vertex dengan jarak nilai minimum sampai SPT set tidak menyertakan semua simpul grafik yang diberikan. Jadi ini adalah sort path tree yang dihasilkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dynamic programming. Dynamic programming adalah problem masalah multistage di mana keputusan dibuat secara berurutan atau in sequence. Pemrograman dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan sedemikian rupa sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Penyelesaian persoalan dengan pemrograman dinamis ini akan menghasilkan sejumlah berhingga pilihan yang mungkin dipilih. Lalu solusi pada setiap tahap-tahap yang dibangun dari solusi pada tahap sebelumnya. Dan dengan metode ini kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Terus langkah-langkah pengembangan algoritma pemrograman dinamis sebagai berikut. Yang pertama kita karakteristikkan struktur solusi optimal. Jadi kita mengkarakteristik dahulu, terus kemudian kita mendefinisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga kita hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Lalu kita konstruksi solusi optimal. Selanjutnya tentang
kelebihan dan kekurangan dari dynamic programming. Kelebihannya, dia dapat mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil terkait satu sama lain dengan tetap memperhatikan kondisi dan batasan masalah tersebut. Tetapi dia memiliki kelemahan. Kelemahan yang paling besar yaitu dia adalah jika tidak dilakukan secara tepat, maka akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya maupun waktu. Karena dalam menggunakan dynamic programming diperlukan keahlian, pengetahuan, dan seni untuk merumuskan suatu masalah yang kompleks, terutama untuk berkaitan dengan penetapan fungsi transformasi dan dari permasalahan tersebut. Oke, konsep pada dynamic programming ini dia ada dua konsep, yaitu metode forward dan metode backward. Metode forward ini dia menghitung jarak ke depan atau menuju sig. Terus yang metode backward dia dalam menghitung jarak ke belakang atau dari search. Lalu metode forward ini pertama kita analisis dulu menggunakan path atau jalur dari satu node ke sink. Terus perhitungan dimulai dari node-node di stage kedua. Terus dalam metode backward, analisis dilakukan menghitung path jalur dari source ke suatu node. Perhitungan dimulai dari node-node di stage ketiga. Selanjutnya di metode backward, dia memiliki because, artinya panjang lintasan backward dari source S menuju node J di stage I. Artinya panjang lintasan dari node J menuju ke node 1. Jika itu di backward, lain halnya dengan di forward. Di forward ada cost, yaitu artinya panjang lintasan dari node J di stage I menuju sink T. Artinya panjang lintasan dari node J ke node 1. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan di dynamic programming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang perbandingan shortcut antara Greedy, Dijkstra, dan dynamic programming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Amran, NPM 1153, akan menjelaskan codingan dari Dijkstra, Greedy, dan dynamic programming untuk graph yang telah diberikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Dijkstra. Di sini pada coding Dijkstra terdapat inisialisasi variabel v, di mana v menentukan banyaknya titik yang ada pada graf nantinya, di mana di soal titik berjumlah 9. Kemudian ada kelas min distance. Di sini kelas min distance menginisialisasi nilai jarak dari yang terkecil, yang kemudian akan disorting. Berikutnya kelas print solution yang nantinya akan mengeluarkan output hasil dari pencarian jarak terpendek atau shortest path. Main function di sini menggunakan algoritma Dijkstra, di mana variabel in this akan menyimpan jarak terpendek dari sumber hingga n. Lalu membuat looping yang akan membuang jalur yang bersifat round atau nantinya bersifat infinity. Lalu di sini ada kelas for yang akan mencari jalur terpendek dari seluruh jalur yang ada di graph. Di sini adalah inisialisasi main function, di mana kita mendeklarasikannya menggunakan array. Di mana titik di sini contoh yang pertama yaitu titik 0
bernilai 0 terhadap dirinya sendiri, namun titik 0 akan bernilai 4 saat mengarah ke titik ke pertama, begitu seterusnya hingga ke 8 titik terhubung. Lalu saat di running akan menghasilkan output seperti ini. Berikutnya yaitu greedy. Di sini kelas greedy mengimplementasikan comparable edge. Kelas edge sendiri di sini merupakan kelas yang berisi variabel yang nantinya digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan jaraknya. Berikutnya ada kelas subset yang akan menyimpan data sementara untuk mencari jarak terpendek dari graph. Lalu di sini ada konstruktor yang memanggil dirinya sendiri untuk membuat graph dengan V sebagai titik dan E sebagai jalur. Lalu kelas find yang berguna untuk mencari elemen menggunakan teknik shortest path. Dan union yaitu menggabungkan nilai-nilai terkecil sebelumnya menjadi suatu graph yang utuh dan tidak mengulang. Di sini main function menggunakan algoritma Kruskal seperti yang terlihat ini. Di sini yaitu fungsi utamanya, di mana kita mendeklarasikan nilai-nilainya. Contohnya seperti ini. Graph yang pertama, source-nya yaitu 0 dengan tujuannya atau arahnya ke 1 dengan jarak 4. Begitu seterusnya. Graph pertama, source 0, destination-nya 7 dengan jarak 8, begitu hingga saat di running menghasilkan seperti ini. Berikutnya yaitu dynamic programming. Di sini kami menggunakan bahasa C untuk dynamic programming. Di sini edge merupakan struktur yang untuk merepresentasikan graph dan jaraknya, seperti yang kita lihat pada greedy. Di sini struktur graph untuk menentukan banyaknya titik dan jalur dalam graph. Dan struktur graph create graph untuk membuat graph dengan V sebagai banyaknya titik dan E sebagai banyaknya jalur. Lalu fungsi penghitungnya menggunakan algoritma Bellman-Ford dengan membandingkan tiap jalur-jalur terpendek dari source ke tiap titik dengan nilai terkecil. Implementasinya hampir sama seperti greedy, namun outputnya lebih sama seperti Dijkstra berikut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.